Ini semua cerita karena pengetahuan. Yang pertama untuk AI ceritanya kayak gitu tuh. Ketika kita belanja online, kalau kita mau belanja lagi sudah ditawarkan macam-macam aneh-aneh gitu. Itu sebetulnya bukan kerjaan operator itu. Itu kerjaan dari mesin. Ya, kerjaan dari mesin yang menawarkan yang kira-kira nanti dibutuhkan oleh kita adalah seperti itu. Jadi mesinnya nebak tuh ya, mesinnya nebak apakah yang seperti ini yang Anda butuhkan, apa yang seperti ini. Nah, ini paling sering di e-commerce ya, dan toko buku. Toko buku juga sama. Jadi kalau kita sekali beli buku, pada hari-hari berikutnya kita masuk lagi ke tempat yang sama, ditawarkan buku yang lain, tapi yang kira-kira ada hubungannya dengan buku yang pertama kita akses atau kita beli. Pak. Punten. Dosennya kemana, wih? Hatimu. Bapak anjir. Wah. Dah eta euy datang. Mulai. Gitu doang baper. Mohon bersabar. Kayak pasar Mulai mulai. terus mulai. Gua baper ya. Harap tenang. Bapaknya enggak deh. Udah mulai belum sih? Bapak mana? Udah. Bapaknya lagi disconnect. Udah mulai. Diam-diam Dari nanti tadi. di banned masal lagi. Berisik mana dikik. Dalam. Jangan kau. Gabung nih ya teh. Mending tidur aja lo, Hekal. Jangan berisik. Tidur. Ini udah selesai tah. Belum. Mulai aja belum. Belum baru. Free class aja sih, free class. Bapaknya ngilang, Bapaknya kayak dia. muluk. Dah, suruh aja turu. Pak. Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar teman-teman semua. Halo, masuk ya sekarang? Ada sinyal. Halo, masuk. Ya Pak, ya Pak. Halo Bapak. Mana itu Siap, tadi ya? Pak, masuk monitor. Iya. Masuk Bapak masuk. Masuk, Pak. Ini hostnya, tolong saya di Kan. on-kan ininya. Apa kabar, Bapak? Yang lainnya berisik coba diam. Halo, Ya, yang ini hostnya tolong ini siapa ya? Ini hostnya.
Hostnya siapa ya ini ya? Wele ini. Apa ini? Kok mati sih? Anda nggak bisa lihat ini saya ya? Nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Gelap. Bisa lihat. Screen-nya nggak ada, Pak. Bentar, saya connect dulu itu hostnya siapa tuh? Siapa? Cek, cek. Cek masuk ya? Alah, kenapa nggak ada ini? Irfan. Fadil. Halo, tes, Pak. Yuk, Sudah, Pak. Tadi keluar, Pak ya, sempat keluar. host disable ini. Saya nggak bisa masuk. Sudah, Pak, sudah. Oh, udah masuk sekarang nih. Iya, sudah, Pak. Nah, Udah tadi masuk, nggak bisa. Pak. Share screen, Pak. Oke, maaf tadi ada kesulitan teknis. Tadi kita sampai ke artificial intelligence ya. Jadi mesin itu bisa pinter. Itu dibuatkan aplikasinya sehingga dia bisa berperilaku seperti manusia. Jadi selama ini memang ada sekitar sekian tahun ini ada obsesi manusia menjadikan mesin bisa membantu mereka untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan hal-hal yang sulit untuk dilakukan oleh manusia. Misalnya dengan robot untuk menjinakkan bom. Nah, itu kan kalau pakai manusia sangat riskan, tapi kalau pakai robot paling-paling robotnya kita buat lagi. Itu artificial intelligence itu seperti itu salah satunya. Dan secara keseharian sebetulnya kita sudah mulai banyak terlibat dengan kecerdasan buatan. Nah, kita lihat sekarang artificial intelligence itu sebetulnya apa sih? Artificial intelligence itu adalah kecerdasan entitas yang diterapkan, dipasangkan di komputer sekarang, mesin ya, yang diharapkan mampu memahami lingkungan sekitarnya.
Ya, jadi ada respon dari mesinnya supaya dia bekerja sesuai dengan perintah kita, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan manusia. Ya. Nah, manfaatnya itu tadi menekan serendah mungkin beberapa hal yang berhubungan dengan kecelakaan kalau itu bermasalah dengan keamanan. Ya. Juga hal-hal yang sifatnya lebih cepat itu bisa dilakukan atau rutinitas bisa dilakukan oleh manusia. Tapi ada yang menarik dari artificial intelligence ini. Karena kalau dilihat dari sejarahnya, artificial intelligence ini kira-kira untuk beberapa orang agak menakutkan. Karena yang namanya bisa belajar sendiri, seolah-olah begitu. Mesin belajar sendiri makin hari makin pinter. Jadi kalau dia diberi satu kasus gitu, kasus itu dia baca berulang dan dia mempelajari kesalahannya apa, kemudian menutup diri untuk kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, untuk beberapa orang yang berpikir terlalu jauh, seringkali ini menakutkan karena siapa tahu dengan kondisi seperti itu nanti mesin lebih pintar dari manusia. Ini pikir orang kayak gitu beberapa pandangannya. Nah, mengapa AI itu penting? Nah, yang pertama ada mengerjakan program-program rutin, ya, pekerjaan-pekerjaan rutin yang bolak-balik baca data gitu deh. Dan datanya itu biasanya dari database besar yang kemudian kita kenal sebagai big data, gitu ya. Nah, karena dia mengenal begitu banyak data dan menyimpan begitu banyak data, maka dia makin lama makin pinter. Ya, makin lama makin pinter dan dia mempelajari semua kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam data itu. Ya. Nah, itu mereka mengembangkan secara tiruan untuk bisa melakukannya seperti manusia. Ya. Jadi lebih banyak data yang dibaca oleh mesin, dia akan tambah pinter, gitu ya, makin akurat, ya. Sehingga seringkali mungkin satu saat mungkin dia tidak bisa menjawab pertanyaan atau tidak bisa belajar lagi. Nah, pada kondisi seperti itu yang sebetulnya dia sangat kekurangan data karena dia belajar dari data yang ada, ya. Nah, itu mesin sebetulnya, ya. Sekarang ada di beberapa tempat ada yang seperti itu. Komponen AI-nya sendiri hanya ada dua sebetulnya. Yang satu basic knowledge-nya, yang kedua inference engine-nya. Ya. Inference engine itu untuk menarik kesimpulan, ini yang logis, beberapa kondisi logis yang dimasukkan ke dalam mesin, ke dalam bahasa program mesinnya sehingga dia bisa menarik kesimpulan. Ya. Halo? Cara pendekatan berpikir di dalam AI itu adalah cara yang sebetulnya seperti cara sehari-hari yang kita kenal. Jadi ada rasa manusianya, rasional, gitu ya. Kemudian bekerja atau berpikir atau melakukan sesuatu seperti manusia dan berdasarkan rasional. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa ketakutan kita sebetulnya tidak berdasar. Karena apa? Mesin seperti ini tidak punya emosi, ya. Mesin seperti ini tidak punya emosi sehingga tidak akan pernah bisa menyamai manusia. Oke. Nah, tapi kata orang, mulai kita berpikir bagaimana caranya mesin punya emosi. Bagaimana AI itu dikembangkan? Kalau Anda ingin nanti ada perkuliahan AI, yang pertama adalah adanya yang disebut dengan machine learning. Ya, machine learning ini adalah model matematik dari sebuah mesin, ya, dengan data yang ada di dalamnya. Ya, gimana saling berhubungan data itu dibaca sehingga berulang-ulang dibaca oleh mesin sehingga dia menjadi pinter.
Kemudian yang kedua neural network-nya, ini jaringannya sebetulnya. Ini terkoneksi antar komponen untuk merasakan sesuatu secara logis, itu neural network-nya. Kemudian yang paling dalam sekarang yang dikenal oleh orang untuk bangun sebuah mesin yang seperti itu adalah deep learning. Ya. Jadi dia memanfaatkan kemampuan atau potensi dari data yang ada, yang kemudian dikenal sebagai computing power. Ya, ini kompleks sekali karena untuk membangun ini kita harus belajar lebih banyak mengenai perilaku manusia, terutama dengan emosi ketika orang ngomong, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah cognitive computing. Jadi ini Dodi, ada yang ditanyakan, Dod? Kepencet, Pak, kepencet. Nah, pijit kakinya, Dod. Kepencet, Pak. Ya, pijit kakinya. Ngantuk. Oke, jangan sampai ngantuk ya. Oke, cognitive computing ini adalah bagian dari deep learning ini. Bagaimana sebuah mesin seolah-olah punya kemampuan menginterpretasi seperti manusia, interpretasi melihat wajah, interpretasi mendengarkan suara, voice recognition, gitu ya. Nah, itu cognitive computing-nya. Kemudian computer vision, itu melihat. Jadi kameranya itu seperti mata yang kita kenal gitu. Jadi dia bisa mengidentifikasi, mengenal orang, mengenal bentuk benda, mobil misalnya, binatang, gitu. Dan dia bisa menyebutkannya, gitu. Ya. Kemudian dia diproses dengan menggunakan NLP, Natural Language. Ya, jadi diproses dengan pola NLP sehingga dia mampulah mengenal beberapa perintah yang umum dilakukan, gitu ya. Nah, teknologi yang mendukung ini apa? Teknologinya adalah grafis, ya, komputer grafis. Kemudian IoT, Internet of Things. Ini penting sekali karena gerak pola gerak beberapa mesin yang IoT itu bisa ditanamkan di dalamnya AI, gitu ya. Jadi kalau kita merancang sebuah benda untuk mengukur suhu kita, tapi nempel di badan kita dalam bentuk jam tangan misalnya, nah di dalamnya itu ada AI yang mengukur panas badan kita, atau melihat dia Cek. advanced algorithm. Yang digunakan adalah algoritma tingkat tinggi yang kompleks dengan skenario. Halo, kedengaran? Kedengaran, Pak. Dan mengoptimasi skenario yang khusus banget gitu. Kemudian application programming interface. Jadi rumit sekali karena masing-masing misalnya dengan interface kameranya itu ada interface, ya. Dengan telinganya dia mendengar perintah kita, itu ada interface juga, ya, dengan otak dia, gitu ya. Wah, Diam. Bapaknya kemana lari ya? Bapak, halo Bapak. Ini adalah ini, ya. Kok nggak ada? Di industri banyak yang sudah dikerjakan, ya. Tapi seringkali kita tidak paham, ya. Apakah kita Bapak sinyalnya minus, Pak. Dicil lagi ya. Robot, halo. Lag dah. Sabar ya, sabar.
Halo Pak, Sinyal bapaknya juga lagi itu tuh. Halo guys. Sabar. Sama kok nggak ada? merah ya. Tadi hilang. Lagi reload. Kok ngilang? Hotspot. Kok ngilang? Mana bapaknya? Powernya tuh deket rumah. Loh, kok hilang? Lah, kok hilang? Tararondo. Udah mulai. Halo? Maaf Pak, Bapak itu mic-nya kemut Pak. Cek suara. Apa nggak ada suaranya, Pak? Bapak, bentar, itu mic-nya kemut kali Pak. Ada suaranya nggak? Bapak minjem Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Misalnya contohnya di healthcare nih, di pemanfaatan AI di healthcare, di kesehatan, ya. Kita tahu bahwa dokter itu meriksa dengan melihat data yang begitu banyak di rekam medik. Nah, rekam medik itu direkamkan dengan menggunakan big data di rumah sakit, kemudian diakses oleh AI. Ya, jadi dokter itu memberi perintah-perintah tambahan aja. Nah, ini dikerjakan oleh mesin. Jadi pemeriksaan manusia oleh mesin. Dokter hanya memberikan, nah karena dia sering melakukan itu, maka dia akan tambah pintar. Pertanyaan-pertanyaannya menjadi makin rumit. Ya. Jadi kalau orang banyak berobat ke luar negeri, banyak yang cerita bahwa ketika kita masuk ke ruangan, ujug-ujug semua badan kita seolah-olah sudah diperiksa. Padahal yang meriksa itu AI-nya gitu. Ya. AI-nya yang meriksa, yang memberikan keterangan kita sakitnya apa karena detak jantungnya seperti ini, karena nah itu semua dilakukan oleh AI. Oke. Nah, kita lihat sekarang yang berikutnya. Oke, itu AI. Jadi ke depan yang namanya AI itu luar biasa banget. Saya pernah katakan kepada Anda, satu saat Anda mungkin bersama seorang teman di sebelah Anda dan Anda tidak pernah tahu apakah dia robot atau orang, ya, karena di dalamnya sudah ada AI. Nah, yang berikutnya kita lihat cloud computing. Nah, ini juga sekarang sedang didewa-dewakan, tapi kalau lihat prinsipnya, yang namanya cloud computing itu sebetulnya adalah seperti hosting zaman baheula, hanya dilengkapi dengan sejumlah fitur-fitur yang membuat kita dimudahkan untuk akses data yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi prinsipnya sebetulnya hanya menyewakan ruang rekam, tapi ruang rekam itu berkecepatan tinggi dan memberikan fitur-fitur apapun yang kita dibutuhkan ada di sana, gitu ya. Nah, jadi ini ada yang di pengertian cloud computing yang paling bawah itu ada, in the simple terms, cloud computing means storing and accessing data and program over the internet instead of computer's hard drive. Jadi polanya itu sederhana seperti yang namanya cloud computing. Tapi di kita seolah-olah menjadi luar biasa karena apa? Layanan-layanannya yang macam-macam, gitu ya. Layanan-layanannya yang diperlukan. Nah, itu yang selama ini. Gitu. Oke, berikutnya kita milestone dari cloud computing tuh panjang sebetulnya ya. Hanya pola yang sekarang dikenal itu dilakukan sejak tahun 90-an lah ya. 90-an ketika
server dikenal sebagai jaringan. Padahal sebetulnya yang namanya jaringan dan server itu sudah dikenal sejak tahun 60-an juga sudah dikenal. Bentuknya saja yang berbeda. Coba aja lihat, Anda lihat. Akses lewat notebook, sehingga disebut intelligent terminal karena notebooknya sedikit lebih pinter, ya. Karena notebooknya pinter, jadi disebut intelligent terminal. Oke. Nah, polanya berkembang seperti ini, ya, berkembang lurus seperti ini. Jadi yang namanya cloud computing berkembang luar biasa karena layanan. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, jenis cloud computing itu ada yang sifatnya private, community, public, sama hybrid. Ini artinya apa? Ada yang kan misalnya untuk militer, itu private. Tapi ada yang untuk semua, ada juga yang untuk publik, ya, khusus publik. Misalnya publik yang memesan khusus, ya, atau komunitas. Misalnya komunitas IT ada hosting khusus di cloud-nya, di awannya itu, gitu ya. Jadi bergantung kepada ini. Tapi kebanyakan sekarang yang namanya cloud itu adalah hybrid. Siapapun boleh masuk dan nyimpen apapun, akan akses dan silakan menikmati layanannya. Gitu. Oke. Itu. Nah, jenis-jenis layanan cloud computing, CC itu cloud computing, ya. Itu ada yang infrastruktur saja, ya, ada yang disebut SAS, S-Services, SAS belakangnya, software, platform, infrastruktur, dan function, fungsinya apa, gitu ya. Yang terakhir ini masih jarang kita temui di cloud computing yang lama. Kalau yang baru sudah dilengkapi dengan FaaS, gitu ya. Ini model baru. Oke. Kemudian kita lihat contoh layanannya, cloud computing. Nah, Anda lihat di di kesehatan. Jadi jangan heran kalau misalnya yang operasinya ada di Singapura, yang ngasih perintahnya ada di Amerika. Ya, itu pakai cloud. Ya, selain pakai cloud, bisa saja yang mengoperasikannya adalah robot. Jadi dokternya dari jauh dari Amerika, ngomongnya sama robot. Karena robotnya udah pintar, dia belajar banyak dari data yang ada, maka dia dengan mudah bisa menggantikan posisi manusia, gitu ya, posisi dokter bedahnya. Nah, itu salah satu yang sekarang sudah jadi tren. Jadi mengoperasi itu hanya ngomong aja dokter ahlinya, yang ngerjainnya adalah robot, gitu ya. Nah, ini kedepannya mungkin nanti lebih ke depan, komputer ke depan itu ditanam di otak kita, gitu ya. Jadi saya dengan Anda bisa langsung on kalau terjadi sesuatu, ya. Sebetulnya manusia sudah punya kemampuan seperti itu yang namanya telepati, ya. Tapi orang pengen dalam bentuk mesin sehingga semua orang bisa langsung on. Nah, kalau pakai telepati harus berlatih dulu, belajar telepati. Itu contohnya, misalnya ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang mengembangkan cloud computing banyak, sebetulnya ada ratusan, ya. Tapi ini adalah ya beberapa yang besar aja, gitu ya. Ada ratusan sebetulnya di Indonesia juga ada. Tapi kita di sini rata-rata subkontrak nyewa sebagian dari cloud yang ada di tempat lain. Apakah itu di Jepang, di Cina, atau di Amerika. Ya. Di
Di Cina yang kita kenal hanya baru satu big data dan cloud computing, Alibaba. Ya. Oke. Yang berikutnya kita lihat cyber security. Nah, ini yang juga kampus kita kan mengembangkan ini, perkuliahan cyber security khusus. Ini ke masa depan itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Kita nggak pernah tahu orang tuh mikirnya kayak gimana. Kepalanya sama hitam tapi otaknya kan mikir beda-beda. Ada yang aktor, berotak kotor gitu. Ada juga yang bersih, mikirnya sederhana gitu ya, nggak pernah lempeng-lempeng aja lah gitu. Tapi kan tidak sedikit orang yang berpikir yang enggak. Ini masalah, karena apa? Orang yang berpikir enggak biasanya melakukan sesuatu yang destruktif, ya, yang merusak, ya, seringkali merusak, membuat virus kayak itu kan merusak, ya. Kemudian mengembangkan pola-pola yang tidak standar, tapi merugikan orang lain, membuat fitnah, membuat hoax, kemudian disebarkan lewat clouds, kan itu hal-hal yang sebetulnya nggak perlu, tapi toh itu orang bisa mengerjakan itu dan tidak bisa dicegah, gitu ya, tidak bisa dicegah. Nah, gelombang digital itu sudah sedemikian rupanya di genggaman tangan kita. Jadi kalau kita salah menggunakannya, ya ada undang-undang yang melakukan itu. Jadi salah satu solusinya Kenapa? ini adalah salah satunya adalah undang-undang. Kita punya undang-undang digital. Jadi kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak pantas di WA gitu atau di Telegram atau itu bisa kena undang-undang ITE, dan lumayan ininya hukumannya rada-rada ini ya, rada-rada gede. Nah, cyber security itu apa sih sebetulnya? Nah, cyber security itu adalah serangan sebetulnya ya. Kita melakukan defensif terhadap serangan-serangan yang terjadi ke rumah kita. Untuk jadi polisi untuk diri kita sendiri minimal. Contoh yang sederhana adalah virus yang berjalan di jaringan online, gitu ya. Virus yang berjalan di jaringan online, di mana ke komputer kita. Ya. Ada yang lewat perseorangan, ada yang lewat komunitas, ada yang lewat organisasi, gitu ya. Pokoknya semua kegiatan yang aneh gitu, yang nyeleneh, yang mencoba untuk melakukan pengumpulan, merusak atau melakukan pokoknya merusak sistem informasi dengan berbagai penunjangnya, itu kita sebut sebagai attack terhadap kepemilikan kita di cyber, gitu ya. Nah, jenis attack itu ini kita tahu bahwa banyak jenisnya, tapi yang paling sering terjadi adalah seperti ini. Yang kita lihat sedikit adalah masalah phishing. Phishing ini sering kali ada di ATM kita, ya. Di ATM kita itu banyak phishing, kemudian ada data akun kita, data finansial kita bisa diintip oleh mereka lewat alat yang dipasangkan di tempat masukkan kartunya, gitu ya. Nah, itu sebetulnya teknik yang paling sering digunakan secara fisik di ATM. Tapi ada juga teknik-teknik lain yang umum juga dilakukan lewat email misalnya, ya, lewat kebanyakan lewat email, web gitu ya. Kalau web biasanya organisasi biasanya ya. Kemudian kalau lewat email biasanya nyerangnya perseorangan. Kalau spare itu sudah mengatasnamakan organisasi. Nah, kalau whaling itu artinya sudah dia mengincar direktur, dia mengincar orang-orang besar di dalam organisasi yang diserang dengan menggunakan
Nah, polanya sama, pakai email sebetulnya, ya, atau pakai web, gitu. Itu di phishing, ya. Kemudian yang berikutnya adalah brute force. Ini memaksa, jadi orang maksa lewat password kita. Dia punya mesin pelacak password, sehingga dia mampu memecahkan password kita hanya dalam hitungan detik atau menit. Kemudian dia masuk ke lingkungan kita. Dia bisa lihat-lihat semua data kita, merusak atau bahkan apapun yang dia inginkan. Jadi kebanyakan, jadi yang kita tahu, ya, yang sementara ini tahu, nyaris 95% orang-orang yang melakukan attack di masalah security ini adalah orang-orang yang berniat tidak baik. Ya, jarang orang yang masuk kemudian nyimpen duitnya di sana. Nah, kecuali kalau dia mau cuci uang, cuci duit, ya. Kalau cuci uang, biasanya dia memasukkan sesuatu ke lingkungan kita dan kita tidak tahu. Contohnya yang di Pakistan itu, seorang tukang es krim itu yang tiba-tiba ditangkap polisi karena ternyata di tabungannya bertambah sekian miliar duitnya. Padahal dia sendiri belum pernah lihat tabungannya. Gitu. Nah, ini pencucian uang dilakukan dengan cara yang seperti itu. Kemudian ransomware, jenis mal yang minta tagihan. Jadi dia melakukan ancaman-ancaman, kemudian mempublikasikannya. Setelah itu, kalau mau diberhentiin, dia minta tebusan. Nah, itu ransomware, gitu ya. Polanya seperti itu. Atau menyebarkan virus, gitu. Kemudian mengancam bahwa virus ini akan berhenti kalau kalian beli virus sedunia lewat saya. Bisa aja gitu, ya. Itu ransomware namanya. Kemudian ada juga jenis yang lain adalah yang jadi cyber security adalah cyber terrorism, terorisme cyber. Ini yang diincar adalah orang per orang atau kelompok atau bahkan negara. Ya. Ini cyber terrorism, tapi udahlah, ini terorisme seperti ini nggak kita sarankan, ya. Pola dasarnya sama sebetulnya, ya. Pola dasarnya sama, mengirimkan berita dalam bentuk apapun, entah Telegram, entah WA, atau email, atau dalam web, mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Kalau dia orang per orang, itu yang kita sebut sebagai lone wolves. Tapi ada juga yang kayak misalnya punten saja ISIS misalnya gitu, itu cenderung nation, jadi bangsa yang menyebarluaskan lewat web, lewat apapun media informasi untuk mempengaruhi yang lain supaya mendukung mereka. Itu contohnya. Jadi sebuah organisasi yang sudah organisasi yang sudah sangat-sangat terorganisir, yang sudah sangat teratur, ya. Ada juga jenis crime yang kita kenal di masalah security ini, nanti Anda kenal ini. Nah, yang sekarang juga marak adalah yang karena banyak anak kecil yang masuk lewat HP, maka dia banyak mendistribusikan child pornography. Jadi anak-anak sudah tahu porno itu lewat HP. Nah, saya nggak tahu Anda termasuk ini atau enggak, gitu ya, salah satu di sini atau tidak. Nah, tapi yang jelas ini semua sudah terjadi, gitu ya, sudah terjadi. Nah, kondisi seperti ini kan tidak bisa dibiarkan. Yang perlu adalah bagaimana caranya studi cyber ini mengarahkan kita kepada data cloud kita, big data kita, cloud kita, jaringan kita, server kita, ya, komputer kita aman. Ya, tapi seperti yang saya pernah katakan, seaman-amannya yang kita lakukan, maling biasanya masuk lebih dulu ketimbang polisi. Oke. Nah,
menurut studi yang ada, kalau yang namanya terorisme itu tadi hubungannya dengan ini, biasanya ada yang sederhana-sederhana aja mempengaruhi orang, tapi ada juga yang berbentuk sangat terstruktur, ada juga yang kompleks. Nah, kalau misalnya organisasinya gede kayak ISIS gitu sudah kompleks coordinated artinya. Sangat-sangat terkoordinasi dengan sangat luas dan rumit gitu ya. Jadi apa namanya? Kita belajar IT ternyata tidak orang tidak semuanya pengen baik gitu. Ada juga yang nakal-nakalnya. Oke. Yang berikutnya adalah big data. Nah, ini big data. Apa itu big data? Jadi kalau data dari tahun ke tahun data itu disimpan. Ya, dulu yang namanya arsip itu kan gede banget ruangannya karena dalam bentuk hard copy kertas. Gitu ya, dalam bentuk hard copy atau kertas. Nah, ini makin ke sini kan dipecahkan melalui teknologi. Jadi makin ringkas, makin kecil, data makin tapi ternyata sampai sekarang data itu selalu bertambah dan bertambah secara eksponensial. Jadi data itu tidak sequence bertambah. Ya. Sehingga kita tahu bahwa yang namanya organisasi membutuhkan tempat penyimpan data dengan cara yang luar biasa gitu ya. Nah, ini disadari oleh banyak pebisnis sehingga mereka mencoba untuk memberikan layanan big data ini lewat cloud computing gitu ya, lewat cloud computing. Jadi datanya itu ada di cloud computing. Kita sewa cloud computing, di dalamnya ada data kita, ada fasilitas-fasilitas yang membuat kita nyaman bekerja di sana dan aman. Ya. Karena ada klausul keamanannya di situ. Kayak misalnya data kependudukan Indonesia kemarin diributkan karena disimpan di cloud computing. Nah, cloud computingnya punya siapa? Nah, itu yang membuat orang kemudian ramai bercerita ya bahwa data kita itu dijual. Padahal mungkin hanya disimpan aja. Ya, tapi kita tidak pernah tahu apakah ada orang yang memanfaatkan itu atau tidak, gitu ya. Karena saya bilang tadi yang namanya maling itu biasanya lebih pintar dari polisi. Oke, meskipun maling sering juga ketangkap polisi. Tapi kalau maling kelas KKP gitu, nangkapnya susah. Oke. Perkembangan big data itu berkembang karena apa? Karena orang butuh volume, butuh data gede. Ya, transaksi yang gede, sehingga volume data yang gede ini daripada saya beli server, ya saya sewa aja, lebih murah. Gitu ya. Kalau perusahaan saya bangkrut, baru saya download, kemudian saya simpen. Gitu. Ya. Kemudian kecepatan, velocity, juga sama. Ya, beli server sendiri belum tentu cukup cepat untuk bisa mengakses data yang ada. Tapi jaminan sekian detik untuk mendapatkan respon dari cloud itu adalah jaminan velocity dari perusahaan cloud-nya, ya. Kemudian value, nilai-nilai tambah yang perlu kita ini value ini sebetulnya ada tambahan-tambahan, fitur-fitur tambahan yang mungkin diberikan oleh, yang sangat mungkin diberikan oleh perusahaan cloud dan big data-nya, gitu ya. Sehingga kita nyaman untuk misalnya melakukan data analisis data di big data-nya, gitu ya. Kemudian terpercaya, veracity. Kita sangat bisa jadi kita percaya karena kita punya perjanjian. Biasanya kalau mau nyewa tempat di sana, apakah itu aman atau tidak, ada perjanjian antara kita dengan mereka online, itu ya perjanjiannya. Oke. Kemudian isinya bervariasi. Wah, big data ini namanya big data ini kan macam-macam isinya. Ya. Multifaktor, isinya sangat dinamis. Jadi isinya bisa aja film, bisa aja video, ya, on demand, streaming,
teks, ya, buku-buku, novel, apapun ada di dalamnya. Dan Anda bisa bayangkan itu big data kalau manual kayak apa gitu. Kita mengakses dunia itu lewat big data ini, lewat cloud big data ini. Oke. Jadi coba Anda bayangkan kalau manual. Sekarang semua serba digital digantikan oleh digital. Gitu ya. Nah, lingkungan big data adalah seperti ini. Jadi services itu kelihatannya ada di kita, yang kelihatan oleh kita gitu ya. Ada di HP kita, ada di notebook, ada di server, ada di terminal kita gitu ya. Padahal pada prinsipnya itu semua akses ke data. Ini layanan-layanannya. Ada data centernya, ada remote office-nya gitu ya. Ada pesan tiketnya, ada coffee shop kalau kita pesan sesuatu makanan gitu ya. Kalau Gojek, GoFood misalnya, Go yang kayak gitulah. Ya. Ini semua adalah layanan dari big data sebetulnya yang kita. Jadi kalau Anda belanja itu layanan, ada belanjaan Anda itu ada dari big data itu semua. Ya, ya tentunya ada orang-orang yang buat aplikasinya, ada orang yang wah macam-macam lah isinya pokoknya. Ya, dan ini jadi bisnis sangat besar sekarang di dunia. Oke. Karena semua orang pengen akses ini. Nah, para pemakai big data, saya kasih contoh ini, ya. Para pemakai big data ada pemerintahan, ada pendidikan, ada retail, ada banking, ada kesehatan, ada pabrikan, gitu ya. Ini saya beri contoh misalnya pemerintahan, data kependudukan Indonesia, ya. Data pertanahan, wah Anda tahu nggak rumitnya yang namanya data tanah Indonesia? Ada sertifikat yang numpuk 3, ada yang subset gitu ya. Wah, pokoknya mafia tanah itu luar biasa. Ya sehingga tanah itu menjadi rumit di kita. Nah, ini semua sekarang bisa disimpankan di big data. Jadi kalau Anda punya sertifikat gitu dari orang tua Anda, simpan dengan baik ya karena kalau bertebaran kemudian nggak keurus lagi, jangan salahkan, kasihin saya aja. Ya. Kemudian pajak bumi bangunan sama. Coba Anda bayangkan se-Indonesia pajak bumi bangunan berapa triliun itu. Itu kalau nggak pakai tidak memanfaatkan big data, blow on itu orang yang ngerjainnya. Capek itu, ya. PBB aja salah-salah aja gitu aplikasinya. Selain itu juga perizinan. Izin itu kan bisa macam-macam. Satu usaha bisa izinnya 5 sampai 10 jenis izin. Izin bangunan, izin tempat tinggal, izin tetangga, izin macam-macam tuh izinnya. Itu untuk usaha. Ya, untuk perusahaan di Indonesia itu ada sekitar 6 juta UMKM, belum yang lain-lain. Itu kalau nggak disimpan di big data susah itu, ya, susah mengoperasikannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan. Cara kita ini pakai Zoom. Zoom adalah salah satu ini AI dan big data. Kita pakai big data, nyimpen data. Kita ini direcord loh, direkamkan sebetulnya oleh mereka. Zoom ini merekam. Zoom ini nama perusahaan, ya, yang memberikan fitur untuk bisa ngobrol antara guru dan murid, dosen dan mahasiswanya, gitu ya, dalam bentuk conference, gitu. Semua datanya disimpan ini, ya. Ini salah satunya. Penelitian juga sama. Hasil-hasil penelitian yang begitu banyak di seluruh dunia itu disimpan sekarang di cloud. Ya, ini big datanya luar biasa, itu ya. Kemudian yang tadi kesehatan, rekam medik itu sekarang kalau Anda ke rumah sakit, lihat rumah sakit yang masih manual, Anda akan geleng kepala. Gimana orang mau mengakses satu data dari sekian lembar catatan dokter, diagnosa dokter yang ditumpuk seperti itu. Ya. Nah, kalau pakai big data, kalau kita sewa space di luar gitu yang lebih gede dan kita tidak perlu beli server, maka itu akan lebih dimudahkan.
Demikian juga data penyakit, ya. Anda pernah tahu nggak ya berapa banyak data penyakit yang ada di dunia yang sudah terekamkan dalam rekaman sekitar 600.000 jenis penyakit yang tercatat di dunia sementara ini. Saya kira sekarang sudah nambah itu sekitar 5 tahun yang lalu saya tahunya segitu. 600.000 jenis penyakit, belum gambarnya, belum deskripsinya, belum penemunya, belum vaksinnya, belum macam-macam direkamkan. Ya rekam medik itu luar biasa, ya. Data penyakit itu dan data obat itu banyak sekali. Ya, dan itu butuh big data. Makanya para pemakai big data yang besar-besar sudah menjadi langganan dari perusahaan-perusahaan yang ini. Oke, kemudian apa yang jadi masalah sebetulnya di big data? Tidak hanya sekedar kita memanfaatkannya, tapi ada masalah ternyata. Ya, di big data itu ada yang jadi masalah. Yang jadi masalah ada 5 ini. Yang pertama adalah cara mencarinya. Ya, cara mencarinya. Ini finding the signal in the noise. Ini artinya seperti nyari jarum di kalau kita cari data itu seperti nyari jarum di jerami, tumpukan jerami, gitu ya. Nah ini salah satu kesulitan. Kalau metodenya nggak benar, maka big data ini nggak akan laku karena aksesnya menjadi lambat, gitu ya. Yang kedua data silo itu silo dari silo. Silo itu bukan silonya orang Jawa ya. Tapi silo ini adalah tempat penyimpanan data yang besar. Nah, tempat penyimpanan data yang besar yang jadi masalah Desri ngantuk. Tempat data yang besar itu banyak dikeluhkan orang karena misalnya datanya ganda, pilkada misalnya, masa anak bayi sudah dapat pilkada, ya? Masa sih data jadi numpuk banyak, padahal orangnya sedikit di TPS-nya, gitu. Nah ini contohnya konsistensi data untuk data entry di big data jadi masalah, ya, sehingga akurasinya terganggu. Inaccurate data itu akurasinya terganggu, ya, tidak akurat lagi karena datanya begitu banyak, jumlah datanya begitu banyak sehingga seringkali kemudian orang tidak lihat akurasinya. Kemudian, nah ini teknologi moves too fast. Kita tahu bahwa yang namanya teknologi itu bekerja lebih cepat. Ketika kita masih ngoprek data, teknologi di luar itu sudah berkembang. Nah, itu masalah di big data. Ya. Jadi kalau big data kemudian tertinggal, itu karena orang-orangnya lebih banyak mikir datanya. Orang yang mikir jadi data analisis atau scientific data itu kan mikirnya luar biasa capek. Kalau sudah capek seperti itu, dia udah nggak pikir teknologinya. Padahal teknologi di luar mungkin bisa melakukan akses lebih cepat. Itu kelemahannya. Yang berikutnya adalah lack of skilled workers. Jadi orang-orang yang ngoprek data itu ternyata nggak banyak yang mampu. Jadi kalau Anda mau jadi data scientist atau scientific data engineers atau pokoknya orang yang statistikal atau analisis data itu masih peluangnya masih gede. Rata-rata hanya 30%. Jadi kebanyakan perusahaan mengeluh bahwa orang-orang yang saya simpan di big data untuk melakukan analisis data nggak capable, nggak kompeten, gitu ya, nggak kompeten. Nah ini masalah di big data. Oke, ini masalah di big data. Jadi kalau Anda mau mengembangkan diri di big data seperti itu, ya akan menarik gitu. Oke, dan yang terakhir adalah Internet of Things.
Nah, Anda pernah nggak lihat bagaimana caranya sebuah mobil misalnya ketahuan harus segera reparasi. Sebuah mobil misalnya, remnya udah jelek, segera harus ganti. Ya, atau misalnya Anda sedang menggunakan sesuatu di tangan Anda. Kemudian Anda bisa melihat di tangan Anda, di display tangan Anda, di jam Anda melihat misalnya panas badan saya sekian, saya harus diperiksakan dokter, atau detak jantung saya sekian, ada masalah apa, gitu ya. Nah itu semua kita sebut Internet of Things, ya. Internet of Things itu banyak macamnya. Ya, kalau kita mengendalikan dari jauh, rumah kita dari jauh, itu pakai Internet of Things, memanfaatkan big data juga, gitu ya. Jadi misalnya saya ingin mematikan lampu kamar mandi di rumah, lupa. Kemudian saya menggunakan suara, voice recognition, atau pakai HP saya dengan memerintahkan akses ke gambar rumah, kamar mandi, klik kamar mandinya, mati sendiri di sana. Nah, itu Internet of Things, ya. Jadi segala sesuatu dikerjakan di internet, lewat internet. Dan ini sekarang dulu itu hanya kepada binatang, sekarang ke manusia juga, gitu ya. Jadi dokter yang ada di Amerika, dokter Anda yang ada di Amerika bisa tahu Anda sedang ngapain sekarang. Oh, tekanan Anda sedang jelek, kemudian kasih notis, ya, hati-hati, ini Anda sedang bermasalah karena tekanan Anda menurun drastis. Nah, itu semua lewat Internet of Things. Jadi alatnya Internet of Things, datanya ada di big data. Big datanya disimpan di mana? Di cloud computing, gitu, ya. Datanya disimpan di cloud, gitu. Nah cloud butuh apa? Butuh aman, security. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya sekarang sedang in di dunia. Ya, sekarang sedang in di dunia adalah seperti itu. Cinta, ngantuk. Oke, berikutnya. Oke, itu nanti Internet of Things kita bahas khusus. Tapi akan saya buatkan beberapa slide khusus untuk Internet. Nanti saya share, besok saya share kepada Anda. Nah, sekarang kita ngobrol mengenai komputer masa depan. Ini tidak akan ada slide-nya, tapi kita diskusi. Ya, kita diskusi. Anda pernah kebayang nggak bahwa Anda masa depan Anda masih cukup panjang? Pernah kebayang nggak bahwa satu saat Anda pakai sepeda bisa terbang? Pernah. Kenapa? Pernah, Pak. Kebayang nggak bahwa satu saat Anda punya lencana di dada Anda, kemudian kalau Anda mau pergi ke satu tempat, pegang lencana Anda, kemudian tunjukkan koordinatnya, dan Anda sudah ada di tempat. Pernah, Pak. Nah, itu bukan tidak mungkin, ya. Itu sangat mungkin, tinggal waktunya kapan. Ya, tinggal waktunya kapan. Anda sekarang bisa ngitung. Dalam bentuk milestone, gitu, Anda bisa berandai-andai diri Anda sendiri. Tahun 2025, komputer seperti apa? Teknologi sekarang kayak apa? Tahun 2030, komputer berikutnya akan kayak apa? Teknologi apa yang berkembang berikutnya? Gitu ya. Tahun 2030, 2050, kemudian kita lompat misalnya. Anda sudah mikir nggak komputer kayak apa? Ketika itu Anda sudah berumur 70 tahun. Mudah-mudahan panjang umur. Ya. Nah, apa yang 70 tahun apa yang Anda pikir? Apakah
seusia Anda saat itu, Anda merasa bahwa Anda sudah kuno. Karena komputer sudah sudah dipegang di tangan segala sesuatu. Ya. Kalau saya ingin melihat Anda, lawan bicara tinggal tekan tombol, hologramnya keluar ngomong bareng gitu. Dan bisa rame-rame jaringan. Jadi nggak lagi pakai display seperti ini. Tapi dengan tekan tombol hologram saya ada di depan Anda nggak lagi ngomong. Lagi presentasi atau kita sedang berdiskusi rame-rame. Nah, itu yang sekarang sudah mulai dilakukan orang, ya. Gimana caranya yang namanya komputer masa depan sudah terbayangkan sejak sekarang. Ya. Kemudian kita lihat bumi akan makin penuh. Apa yang harus dikerjakan oleh kita? Kalau bumi makin penuh, nanti peran komputer kayak gimana? Peran data gimana? Bagaimana dengan kecepatan informasi? Kebayang nggak kalau kita nggak perlu ngomong sama orang, tapi kita berpandangan aja kita sudah tahu dia mau apa dan saya mau apa. Mungkin itu telepati yang harus dipelajari. Tapi orang kan sering tidak sabar. Beli aja chips, tempelin di otak kita. Sehingga kita bisa ngobrol dengan siapapun tanpa harus keluar suara. Misalnya gitu ya. Misalnya. Itu kan bagian dari masa depan kita seperti apa. Dan masa depan kita yang create, kita yang bangun, kita yang menciptakannya. Ya. Jadi tidak disediakan, tapi sudah ada sebetulnya. Hanya tinggal apakah kita mampu mencapai itu atau tidak. Dan teknologi apa yang harus kita kerjakan, gitu ya. Teknologi seperti apa yang akan kita dapatkan. Nah, itu masa depan kita. Jadi seringkali kita kesulitan dengan cara berpikir kita sendiri. Karena apa? Karena kebanyakan dari kita hanya menggunakan kurang persen kemampuan otak kita. Gitu. Kalau otak kita lebih dari 1%, ujug-ujug migrain, sakit kepala, pusing. Terus karena kata orang Sunda bilang tekataekan, gila. Nah, misalnya gitu ya. Tapi kalau orang yang cukup kuat imajinasinya, mungkin mampu berpikir bahwa ke depan kita akan seperti ini. Sekarang orang sudah tidak bisa, dulu 20 tahun yang lalu, ketika 40 tahun yang lalu ketika kita ngomong seperti ini, orang akan tertawa. Kamu ngimpi gitu. Tapi sekarang enggak. Kenyataannya akan sudah dihadapi. Gitu ya. Kenyataannya sudah akan kita hadapi, akan kita alami. Nah, jadi sekarang untuk menciptakan itu, mengkreasikan itu, Anda sudah harus mulai berpikir dari sekarang. Mampu nggak kita sampai ke arah sana? Gitu ya, bisa nggak kita mengerjakan itu semua? Ya, karena kalau tidak, ya kita ketinggalan. Ya, jangan salahkan Cina, jangan salahkan Amerika, ya salahkan kita karena kita nggak pandai. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyalahin orang, tapi kita sebagai mahasiswa belajar bagaimana lebih baik dari yang kita pernah tahu. Gitu. Ya, otak kita dipakai seluas mungkin. Nah, mungkin nanti ke depannya kita punya cara, ya kita punya cara. Ada latihan-latihan khusus dengan suara untuk mengaktifkan otak, ya otak tengah, yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Tapi itu hanya sampai sampai usia 14 tahun saja. Setelah itu sudah sangat sulit melakukannya. Nah, gimana caranya sekarang? Kalau kita sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, tapi ingin pinter. Nah, mungkin nanti ada, seperti yang saya katakan tadi, ada chip yang ditaruh di kepala kita, yang bisa menghubungkan otak kiri, otak kanan, dan
kita bisa menulis dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri kalau perlu. Jadi kalau saya mau menulis kalimat seperti di ini, bagaimana perkembangan big data masa depan, saya tulis bagaimananya pakai tangan kiri, yang akan datang itu pakai tangan kanan, mundur. Di tengah-tengah masa itu saya tulis. Jadi orang bisa baca sekaligus. Kecepatan menulisnya 2 kali lipat lebih cepat gitu. Dan itu sangat mungkin. Ya. Dulu ada dosen saya jago catur, kalau ngajar matematik itu dia nulis dari kanan ke kiri. Nyambung di tengah itu satu kalimat. Nah, itu kan salah satu cara berpikir bagaimana mengoptimalkan otak kiri dan otak kanan kita. Ya, itu salah satunya gitu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya berlatih, gitu ya, bisa berlatih. Nah, untuk memperpendek masa berlatih pakai apa? Pakai IT. Gitu. Tempel di otak kita. Ya, tempel di otak kita, ujung-ujung kita jadi pinter. Ujung-ujung kita bisa akses data seluruh dunia. Ngomong apapun ngerti, gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya orang yang disebut goblok itu nggak ada. Ya, yang disebut bodoh itu nggak ada. Karena orang sudah ditempelin itu ya pinter kabeh gitu. Ya. Tinggal kreativitasnya. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk komputer masa depan. Apa Anda punya bayangan komputer masa depan seperti apa? Silahkan di komputer itu bayangan Anda, ya, gambaran komputer masa depan itu dituliskan, ya, dituliskan dalam 2 atau 3 halaman ketik, ya, 2 atau 3 halaman ketik. Ini PR dari saya yang terakhir untuk modul 3 ini. Anda tuliskan ide kreatif Anda, komputer masa depan. Ya, tuliskan dalam diketik A4, diketik 2-3 halaman. Tidak boleh lebih dari 3 halaman. Oke. Kemudian kirimkan ke email saya. Ya, kirimkan ke email saya. Oke. Email bapaknya apa, Pak? Gimana? Kenapa? Email bapaknya. Email bapak. Ini saya Email tulis Bapak apa Pak namanya, tolong diketik di kolom komentar Pak. Terima kasih. ya, sebentar. Ini kok email saya kok nggak ada sih? Ini Anda kok nggak ada? Chatnya kok nggak ada? Sebentar, kok chatnya nggak ada? Kemana ini? Sebentar ya. Chat. Oke. Emailnya tuh, email saya ada, sudah di chat. Ada Pak. Ada ya? Nah, coba Oh iya Pak, ditulis. untuk filenya formatnya PDF atau Word ya Pak? Word aja, Word. Word. Oke, makasih Pak. Biasa Anda aja, ya. Jadi jangan ubah ke PDF. Pakai Word aja. Ya, 3 halaman maksimal. Ya, minimal 2 halaman. Di antara 2-3 halaman khusus fontnya apapun. 11. Silakan fontnya, tapi jangan fontnya aneh-aneh ya. Fontnya jangan gambar waktu pengiriman Pak. 11. A4 Arial 11 poin.
Deadline-nya kapan, Pak? Batas Apa? waktu pengirimannya kapan, Pak? Batas waktu pengiriman. Seminggu. Sampai wisuda, Pak. Ariel. Sudah sempurna. Oke. 360. Untuk itunya Pak, poin-poinnya misalkan kan ada komputer masa depan akan seperti ini, itu berapa minimal? Anda membuat aturan sendiri, ya. Tulisannya saya katakan tadi tulisan bebas ya, tulisan bebas. Jadi nggak usah mempedulikan harus bapak dulu, ya. Tulisan bebas, ya. Berarti bentuknya deskriptif, Pak. Iya, deskriptif. Oke, ada yang tanya? Berarti lagi jelek ininya. Karena sering kayak gini. Pak, Seminggu ya. ukuran berapa? Makasih, Pak. Apa? Terus tulisannya kayak gimana? Ukuran Oke, ada fontnya yang tanya? berapa? Fontnya 11, area 11. Pak, izin bertanya, Pak. Nah, apa? Itu berarti cuman ketikan kata-kata kita doang, Pak? Oh iya. Pokoknya Anda tulis ini Anda, imajinasi Anda seperti apa komputer masa depan Anda. Oke, Pak. Terima kasih. Yo. Bapak, nanti untuk pengumpulan tugasnya subjek emailnya apa, Pak? Subjek emailnya PDTI 2020 gitu aja. Oke, makasih, Pak. Harus 3 halaman, Pak. Pak izin Ya. Kalau nggak 3 halaman nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa. Asal jangan setengah halaman. Oke, siap, Pak. Salaman boleh. 10 halaman boleh nggak, Pak? Bercanda. 4 ya Pak ya? Oke. Apa itu berarti aduh, tinggalan. Tidak boleh lebih dari 3 halaman loh. 3, iya Pak. Ya, Pak. Paragraf. 1 halaman nggak apa-apa. Pak izin bertanya dulu, Pak. Oh, Izin bertanya Pak. silakan. Untuk apa sih mereka ada tadi kata Bapak ada yang menjual data ke pihak lain. Nah, pihak lain itu untuk apa sih data tersebut, Pak? Nah, contoh ya, saya kasih contoh nih. Saya mengumpulkan data, ya. Saya mengumpulkan data dari anak-anak SD. Yang saya kumpulkan datanya adalah data keadaan gigi anak-anak SD. Usia kelas 1 SD sampai dengan kelas 6. Pengen nerusnya mungkin ya? Kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Nah, kemudian data itu saya simpan. Datanya adalah pesanan. Ya. Datanya adalah pesanan dari seseorang. Kemudian data ini dicuri oleh kamu. Kemudian kamu jual. Data saya dicuri oleh kamu jual ke salah satu pabrik ke salah satu pabrik pasta gigi, dan ternyata laku. Anda dapat duit kan? Saya nggak dapat duit. Nah itu contohnya adalah itu, ya. Maksudnya data yang mereka beli itu untuk apa sih, Pak? Contohnya kan ke Iyalah,
data itu penting sekarang. Kalau data kependudukan Indonesia dijual, orang bisa membuat macam-macam. Ya, kalau Anda menjadi seorang data analisis, Apa pesenannya kepo deh. Udah. kalau Anda menjadi seorang data analisis, ya, Anda akan sangat paham bahwa setiap karakter dari data itu duit, gitu loh. Iya, setiap karakter yang ada pada data itu uang. Untuk ngumpulin data itu duit. Oke, ada lagi yang tanya? Paham, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Royana Adiana izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Maaf, Pak. Pak Royana Adiana izin bertanya. Yo, gimana Non? Gini Pak. Tanya dulu Pak Royana Adiana. Halo? Halo? Iya, Iya gimana? Pak. Jadi Gimana gini nanya? Pak. Ya, kan misalnya ketika pemilu ya Pak, suka ada setelahnya itu penghitungan suara secara cepat berbasis teknologi. Nah, basis datanya itu dilihat dari mana Pak? Kan sedangkan pasti yang namanya manual itu belum menghitungnya itu kan banyak gitu ya Pak. Nah, itu lihatnya dari mana Pak? Jadi proses yang waktu yang lama kalau misalnya manual Pak. Oke, itu namanya random sampling. Pakai statistik. Itu namanya random sampling. Metode salah satu metode dari statistik. Ngopi, kopi Ya, itu namanya random sampling, salah satu metode dari statistik. Di-mute dong yang lainnya. Oke, sekarang? Paham, Pak. Yang lainnya di-mute biar yang nanya dan menjawabnya Pak tadi nggak kedengeran Pak, ada orang lain yang bicara jadi. Oh gitu? Sekarang kedengeran nggak? Sekarang kedengeran Pak. Jadi itu namanya teori random sampling, salah satu dari teori statistik. Tolong di-mute dulu sih. Salah satu dari teori statistik. Oke? Asep. Woi, remote woi. Ini nelpon. Oke. Halo. Woi, mute. Oke, kalau tidak ada lagi, kita ketemu lagi minggu ke-14 kalau saya nggak salah. Ya. Kita ketemu lagi minggu 14, tapi tugas Anda kumpulkan minggu depan. Oke? Jangan lupa semuanya lewat email. Nggak ada yang hard copy. Ya, nggak ada yang hard Baik, copy. Pak. Semuanya lewat email. Siap, Pak, siap. Oke. Oke, Pak. Oke, kita ketemu minggu depan. Terima kasih Anda sudah mendengarkan. Sama-sama. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kasih, kita Pak. semua sehat-sehat. Makasih, Pak. Amin. Makasih, Pak. Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP. Pak modul. Modulnya dikirim Pak, modul. Ngopi. Udah, yang udah live. Ngopi ngapa ngopi? Diam-diam baik. Ngopi. Assalamualaikum. Ngopi lur. Runtun. Ngopi Mangga. Can usu manggana. Gimana? Itu tugasnya gimana sih? Nggak paham. Nanya lagi di grup. Yang paham ditanyain. Karena setiap kelas ada tanggung jawab. Tanggung jawab pelajaran. Caca tuh sini nggak paham. Jadi tuh gini. Kan tadi kan ngejom, masa nggak paham.
Cari itu gini. Emang lu Pak. Diajak PC sini kalau nggak paham. Cari itu gini. Jelaskan, mangga dijelaskan lagi. Yang Jelasin. Ih, lama. Cari itu gini. Jadi gini terus. Bener apa? tadi jadi gini. Kita kan Iya, jelasin gak yang sih? bener. Enggak jelaskan kak bener meren. Oh, makanya sih bener. Jadi gini baik. Jadi gini terus. Yang bener. Seriusan. Tarik sis. Semongko. Itu aja atau Genje. Ya, tugas AE kan, tugas PDT kan gini. Tuliskan ide kreatif Anda tentang komputer masa depan akan seperti apa? Sheet-nya 11, areal A4 bentuk font maksimal. Pahim tuh, itunya halaman. sepaham. Nyemer enggak? Boleh nanya enggak? Bro, nanya enggak? Bro, boleh nanya enggak, bro? Boleh. Kalau nanti robot udah menguasai dunia gimana, bro? Binasakan manusia. Panggil Optimus Prime. Panggil Transformer. Kalau inget dulu pas waktu PKKMB tuh, Oh iya benar, Pak. kan ada yang nanya kayak gitu. Aduh. Ada yang makan juga, ada yang makan. Pada makan, Lur. Ini udah dah. Udah lift barisan para Masih ada lagi kan ya? Apa? Masih ada pelajaran lagi kan? Gak ada. Pelajaran tidur. Ada, saya lihat di jadwal ada. Gak ada. Ngawur. Satu lagi ada. Ngantuk. Bisa ngelak. Adi Albino suaranya kok. Apa? Ini suara saya lagi. Lucu suaranya. Itu siapa yang ketawa? Hei. Wah. Kalian ketawa karena apa? Suaranya lucu. Lucunya gimana gitu? Hah? Kayak perempuan. Aduh. Oh iya dia transgender dia. Ini lagi ngapain, Noy? Lagi diskusi bebas. Diskusi bebas, bro.